Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1-5 dengan tema Tutus Artoto Kernasrayan. Ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Artinya, pada waktu ini, Kisah Para Rasul mengacu pada masa pemerintahan Raja Herodes Agung. Herodes Agung adalah seorang raja yang ditunjuk oleh Romawi untuk memerintah wilayah Yudea pada abad pertama Masehi. Ayat ini menyiratkan bahwa Herodes Agung telah melakukan penindasan terhadap beberapa orang dalam jemaat gereja Kristen. Ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dalam ayat ini, Kisah Para Rasul mencatat bahwa Raja Herodes Agung telah membunuh Yakobus, yang juga dikenal sebagai Yakobus anak Zebedeus dan saudara Yohanes. Yakobus adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus. Ia menjadi korban penganiayaan dan dieksekusi dengan pedang atas perintah Herodes Agung. Ayat 3. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Artinya, setelah melihat bahwa tindakan penindasannya terhadap jemaat Kristen disambut baik oleh orang-orang Yahudi, Raja Herodes Agung memutuskan untuk menangkap Petrus. Petrus adalah seorang rasul yang penting dalam gereja awal dan juga salah satu murid Yesus Kristus. Raja Herodes Agung berusaha menindas dan menghancurkan jemaat Kristen dengan menangkap tokoh-tokoh penting seperti Petrus. Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Kisah Para Rasul mencatat bahwa penangkapan Petrus terjadi pada hari raya roti tidak beragi. Hari raya ini merupakan bagian dari perayaan Paskah Yahudi yang memperingati kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir kuno. Ayat ini memberikan konteks waktu untuk peristiwa penangkapan Petrus. Ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Setelah ditangkap, Petrus ditahan dalam penjara oleh Herodes Agung. Namun, meskipun dalam situasi yang sulit, jemaat Kristen tidak putus asa. Mereka bersatu dalam doa yang gigih untuk Petrus kepada Allah. Ini menunjukkan kekuatan iman dan kebersamaan mereka dalam menghadapi penganiayaan dan kesulitan. Renungan untuk kita. Di dalam hidup ini, kita seringkali terjebak dalam kesibukan dan kegelisahan yang membuat kita lupa akan pentingnya mendoakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah mereka yang telah menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk melayani Allah dan sesama. Mereka adalah para pendeta, imam, ustadz, biarawati, dan semua orang yang secara khusus memilih untuk hidup dalam pelayanan Tuhan. Kita seringkali terfokus pada kebutuhan pribadi kita sendiri, berdoa untuk keluarga, karier, dan keberhasilan pribadi. Namun, kita cenderung melupakan para hamba Tuhan yang secara konsisten melayani kita dengan memberikan bimbingan rohani, khotbah, mengajar, dan merawat jiwa kita di saat-saat genting. Sahabatku, mendoakan hamba Tuhan bukan hanya tanggung jawab mereka sendiri, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita sebagai umat beriman. Karena, mendoakan hamba Tuhan adalah tindakan yang penuh kebaikan dan kasih sayang. Ketika kita berdoa bagi mereka, kita mengingatkan diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Doa-doa kita memberikan dukungan spiritual bagi mereka, memberi kekuatan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam pelayanan mereka. Doa kita juga memberikan perlindungan bagi mereka dari serangan musuh dan godaan yang mungkin mereka hadapi. Selain itu, mendoakan hamba Tuhan juga memperkuat persatuan di dalam gereja dan umat Tuhan secara keseluruhan. Doa-doa kita menyatukan hati kita dalam persatuan rohani, mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang lebih besar. Mendoakan hamba Tuhan membantu kita melepaskan egoisme dan memfokuskan diri pada kepentingan kerajaan Allah. Mendoakan hamba Tuhan bukan hanya melibatkan doa-doa umum, tetapi juga mendoakan secara khusus, mengenal mereka secara pribadi, mengenal kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi,
memperhatikan perjalanan rohani mereka, dan mendoakan kebutuhan mereka dengan sungguh-sungguh. Dalam doa-doa kita dapat memohon agar Tuhan memberkati mereka dengan kebijaksanaan, kekuatan, kesembuhan, dan perlindungannya. Sebagai umat beriman, mari kita tidak melupakan perlunya mendoakan hamba Tuhan. Mendoakan mereka bukan hanya tugas mereka sendiri, tetapi tanggung jawab kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Doa-doa kita menjadi sumber kekuatan dan dukungan bagi mereka dalam pelayanan mereka, serta menjadi ungkapan kasih dan terima kasih kita atas pengabdian mereka kepada Tuhan dan kita semua. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mendoakan hamba Tuhan agar mereka terus diurapi, dilindungi, dan diberkati dalam pelayanan mereka, sehingga mereka dapat terus menjadi saluran berkat bagi kita semua. Amin.